Hi, welcome back to Lamrim. I'm sorry we took a long break. We were just having Selamat fun datang kembali ke talking about Lamrin. Maaf nih that. breaknya agak lama. You know, it looks kind of possible that we could have our next Sangat retreat mungkin in October, kita right? The October retreat. There looks untuk like a good chance ada that retreat lagi bulan we could do Oktober. some things here at Diamond Mountain if the virus and the vaccinations are Tergantung virus. Yay! So we're gonna do a meditation together, and this is called a Nyamchi. Say Nyamchi. Nyamchi. And this Kita akan melakukan meditasi namanya Nyamtim, cara yang berbeda, secara tradisional berbeda, di mana kita berusaha untuk menimbulkan emosi, perasaan kita, membangkitkan perasaan kita. Oh, jadi kita coba menggores silikon hanya untuk bisa menimbulkan satu bunyi-bunyian, dan kemudian kita mencoba membangkitkan perasaan pada saat mendengarkan itu. Untuk menimbulkan, kita selesaikan dengan gambar. Maaf sebentar. You gotta get content before you can get feeling. So now, you know, let's say we've scratched the pictures into your brain. Bhavana, right? So now it's time to bhava. It's time to have an experience of those pictures, okay? And we're gonna try that. We're gonna try that in a meditation. That takes more time, and it takes more silence, okay? So I'm not gonna talk much. Jadi di sini kita belajar untuk membangkitkan perasaan dengan melalui satu latihan di mana kita menggores satu benda dan kita merasakannya bersama-sama. Dan kita berusaha untuk mengecek perasaan apa yang timbul. Ini suatu kemajuan secara tradisional di mana kita mulai dari pikiran, ide, kemudian rasakan. Duduk tegak. I just like to put a small smile on my face. Kalau saya akan senang senyum sedikit, beri sedikit senyuman. The main preliminary to a meditation is to. Dan ini mungkin suatu hal untuk mengawali suatu meditasi dengan senyum sedikit. Rasakan harapan. Jadi sedikit senyuman ini melambangkan harapan. Sehingga membuat kita mudah untuk bermeditasi. Pastikan tangan Anda nyaman. Karena setelah bertahun-tahun melakukan meditasi, saya berusaha menghilangkan semua rasa tidak nyaman. Jadi letak Anda di posisi yang nyaman sehingga Anda tidak memikirkannya lagi. Very, very helpful for meditation, which strengthens your back. And we're going to accomplish that tightening of your lower abdomen by taking 10 deep exhales. So kita mengambil nafas dalam dan ini akan mengencangkan abdomen, bagian bawah perut. Jadi tarik nafas dalam-dalam 10 kali dengan posisi tubuh yang tegak.
Now we're going to go to that first picture. It was Kemudian kita akan melihat gambar yang pertama, seorang anak muda yang telah berhasil diterima di satu liga olahraga, yang artinya adalah kalau kita bekerja keras, suatu hari kita melakukan doa di dalam meditasi kita, kita akan mendapatkan hasil yang keren ini. Dalam beberapa menit, kita akan pindah dari satu planet ke planet lain. Waiting for you to jump from one to the other. I mean, a planet with people on it is extremely rare. You might have to travel many light years, many millions of miles to jump to the next planet. So imagine planets millions of miles apart, covered with living things. Kemudian di sini kita di planet yang baru bisa melihat segala macam, dan bukan hanya melihat manusia, tapi juga melihat berbagai macam makhluk yang merangkak. Bahkan kita melihat bakteri. Bayangkan seluruh planet ini memiliki suatu kehidupan. Dan kemudian Anda duduk di rumah di atas bantal meditasi, dan kemudian setelah beberapa tahun bekerja keras, kita berhasil mendapatkan apa yang kita cari. Anda mengalami dalam beberapa menit ke depan, Anda lompat dari satu planet ke planet lain, dan setiap kali melompat itu berjuta-juta kilometer. Anda duduk dengan setiap makhluk yang ada di situ dan bicara satu persatu. Setiap semut, setiap burung, setiap manusia. Dan Anda mengambil waktu. Kalau ada seseorang yang menyediakan waktu untuk berjadi bersama kita, kita merasa bahagia sekali. Nah, itu yang Anda lakukan kepada makhluk-makhluk itu. Anda merasa sangat beruntung. Tapi bayangkan, Anda mampu memberikan waktu Anda untuk memberikan perhatian penuh untuk 100 miliar orang-orang yang berbeda dalam waktu kurang dari 1 menit. Jadi bayangkan itu. Anda mampu melakukannya. Dan bayangkan, rasakan perasaan itu. Bagaimana rasanya? Orang yang sudah memiliki perasaan itu, sudah mengalami kehidupan yang seperti itu. Rasanya seperti apa? Itu yang adalah jalan berlian. Dan Anda, sekarang ini adalah hasil yang Anda peroleh. Kita mendapatkan pengalaman itu. Sehingga kita telah membangun karma yang cukup, di mana Anda berada di satu planet yang sangat penuh kehidupan, dan Anda dikelilingi oleh berbagai macam makhluk, dan Anda memberikan perhatian penuh dan menyediakan waktu untuk masing-masing ratusan makhluk tersebut satu persatu. Rasakan dan bayangkan Anda melakukannya. Hal ini akan menjadi tidak alami. Anda harus sedikit memaksa diri Anda, tapi kalau Anda bisa membayangkan bahwa Anda
bisa We'll spend about 5 menolong minutes here. para makhluk itu. Anda alokasikan waktu 5 menit untuk bisa membayangkan ini. Now imagine you've come back to this world. Finish that journey. Sekarang saya bayangkan Anda kembali ke ruangan di mana Anda berada. Anda telah menyelesaikan perjalanan Anda. Finish the classes for today. Telah menyelesaikan kelas ini. And then you just started to do all the things you have to do today. Dan kemudian Anda melakukan hal-hal yang biasa Anda lakukan sehari-hari. The glow around you. Tapi bayangkan cahaya yang keluar dari benda-benda yang ada di sekeliling Anda, dari orang-orang suci yang ada di sekeliling Anda, dan Anda punya rasa percaya diri. Ada 100 juta makhluk hidup yang memberikan perhatian penuh. Dan kemudian bayangkan
ada suatu hal yang indah di sekitar Anda, tangible holiness or power uh, around you, suatu kekuatan suci, kekuatan even in your imagination. bahkan dalam bayangan Anda. Just imagine Bayangkan connecting with 100 billion Anda mampu terhubung dengan beings ratusan juta makhluk hidup this morning. masing-masing satu Imagine persatu. Pagi ini Anda bisa what it's terhubung gonna be dengan like mereka, the rest of today. dan Walking around bayangkan di sisa hari Anda, Anda a person menghabiskan waktu untuk who just took care of 100 billion people. melayani Someone 100 in miliar makhluk, elderly home, right? orang tua yang We ada. feel, or we go to the prison Atau kita bisa and we juga teach pergi ke prisoners. penjara I dan always feel kemudian kita special mengajari para for tahanan dengan ourselves. ajaran But imagine ini. Tapi bayangkan bahwa this morning pagi ini you comforted 100 billion people. Anda memberi rasa nyaman And kepada imagine 100 juta orang, the effect you're going to have dan kemudian dampak yang akan on Anda people you meet today. They will meet you. Anda They'll say, "Hey, ciptakan, there's dampak yang Mike. Anda ciptakan kepada There's orang-orang yang Anda temui itu, There's Ellie." di mana Anda berusaha But memberi kenyamanan, berusaha menenangkan people always mereka. know who's loving them or Bayangkan feeling betapa bahagianya untuk memiliki orang yang mampu menyintai mereka, mampu menyintai secara mendalam. Orang akan merasakan went to 100 billion prisons this morning or pada saat Anda berkunjung ke 100 miliar tahanan yang ada. Your presence in the world for the rest of today will bless Hadiran Anda di dunia ini hari ini akan menjadi keberkahan bagi orang-orang lain yang ada. Anda di mana Anda membawa keberkahan kepada dunia. Hanya dengan Anda melakukan kegiatan Anda sehari-hari seperti biasa. Bayangkan kegiatan sehari-hari Anda seperti biasa, kegiatan yang Anda rencanakan untuk lakukan hari ini, dan bayangkan dampak yang tidak bisa dikatakan, dampak yang Anda ciptakan kepada orang-orang lain, hanya karena Anda berhasil menyentuh hati ratusan juta orang. Tapi bayangkan bahwa Anda sudah bayangkan bahwa Anda mendapatkan yang lingkungan yang bercahaya karena kebahagiaan yang Anda pancarkan. Bayangkan bagaimana rasanya kita menjalani kehidupan hari ini dengan membawa keberkahan yang seperti yang dia sudah diceritakan tadi.
Then we'll take 3 deep exhales and imagine golden light. Dan kemudian kita akan melakukan, kita akan menghembuskan napas 3 kali. Dan bayangkan bahwa kita menyentuh semua kehidupan di dalam dunia ini. Then we'll take a stretch. Kemudian ya buka mata, stretching, regangkan tubuh. So we had 10 Pictures, right? We went to 2 of them. Ada 10 gambar ya, tapi kita tadi hanya menjalani 2. Tapi sisanya nanti bisa dicoba sendiri. Any questions about that meditation? Ada pertanyaan tentang meditasi tadi? Nggak ada? No questions. Good. Okay. Nggak ada pertanyaan. Oke, ya sudah. There's a few, you know, when you have a big war and you have a big battle, and then the battle's over, and ini ada beberapa pemikiran. It's kind of mop-up operation. There's some mop-up operation in this section from Tsongkhapa. So I'm not going to spend too much time on it. Ini bicara tentang Somebody tries to argue. Bagaimana bayangkan seperti ada suatu perang, kemudian perang selesai dan kemudian kita mencoba membersihkan sisa-sisa hasil perang. Dan kemudian nah karena kita kemudian ada yang bertanya kalau kemudian ada yang bertanya gitu, apakah setelah itu kita karena udah membersihkan yang kekacauan tersebut, kemudian kita akan mencapai nirwana. Nah kemudian si masternya bilang nggak usah nanya deh, nggak usah mempertanyakan. Kalau nggak bisa mendapatkan nirwana di kehidupan ini, ya nanti di kehidupan selanjutnya atau kehidupan selanjutnya lagi atau kehidupan selanjutnya lagi. Nanti pasti bisa mencapainya. Nah di sini jadi prosesnya itu tetap akan terjadi yang seperti disebutkan tadi, walaupun mungkin prosesnya agak mundur gitu. Then somebody says, does it have to be divine origination? Kemudian ya tadi setelah dilahirkan kembali kemudian belajar tentang yang 12 rantai. Kemudian apakah dan kemudian pada saat kita dilahirkan tadi kita menjadi murid pengajaran, dan kemudian apakah kita akan belajar tentang dependent origination, tentang teori sebab akibat tadi. Nah ini gambar tadi ya, kita bisa menemukan guru kita. Jadi di sini dikatakan bahwa pada saat Buddha melahirkan anak-anak yang siap untuk menerima pengajaran, prosesnya tidak berhenti di situ. Sekarang kita akan mempelajari satu topik besar dalam Tsongkhapa. Oke, kita sudah mempelajari yang bagian pertama. Kita sudah mempelajari setengah dari buku itu. Jadi kita bicara tentang orang yang menjadikan dirinya Buddha, kemudian dilahirkan menjadi Buddha di kehidupan selanjutnya. Kemudian yang ibunya, ini tentang seorang ibu
yang melahirkan anak kembar. Nah, kemudian si ibunya ini datangnya dari mana? Which is why Pabonko Rinpoche mentioned this text text in the in Lamrim. the Lamrim. Because he's gonna say, you need bodhicitta. You need bodhisattvas. You need crescent moons in the world to become full moons. Okay? And you should honor Jadi crescent moons. dikatakan bahwa Anda membutuhkan bodhicitta, Anda membutuhkan bodhisattva untuk bisa melahirkan itu. Anda membutuhkan bulan sabit untuk melalui proses tersebut. Jadi ada cerita di naskah. Jadi kehadiran bodhisattva sangat penting dalam proses ini, walaupun orang tersebut belum menjadi Buddha. Their chariots if there's no horses around. The Buddhists will drag the chariots. Jadi di sini dikatakan sang Buddha akan menarik keretanya. Kalau nggak ada kuda, ya si Buddha yang akan menarik keretanya. Kemudian si bodhisatwanya bilang, ya udah nggak usah capek-capek. Now somebody says, okay. Terus ada yang bilang, kalau si orang yang menjadikan dirinya Buddha kemudian mengalami kelahiran, kemudian ditanyakan siapa yang melahirkan Buddha? Itu dari mana Buddha berasal? We have to add those adjectives, right? Adverb adjective. Totally enlightened Buddhas. Jadi full Buddha, Buddha penuh ya, Buddha yang sudah tercerahkan sepenuhnya. Terus ada yang bertanya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Buddha bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Buddha ini berasal dari bodhisattva kalau bodhisattva julukan dari bodhisattva itu adalah anak dari Buddha. Jadi gimana seorang bodhisattva bisa melahirkan Buddha kalau julukan bodhisattva itu adalah anak dari Buddha? Terus ada yang bilang, ini maksudnya apa sih? Lucu banget. Jadi Anda punya anak, tapi anaknya ini melahirkan kamu. Maksudnya apa itu? Or the Buddhists come from the Bodhisattvas, and the Buddhists are the children of the Bodhisattvas. But you can't have it both ways, Tsongkhapa. Jadi Buddha dilahirkan oleh bodhisattva, Buddha melahirkan bodhisattva. Terus tapi gimana itu bisa terjadi ya? Nah ini ada gambar nih, ayah dan anaknya. Jadi di sini yang anak yang mana? Yang Nah, jadi di sini si orang yang berjenggot itu adalah anak dari si anak itu. Jadi kalau kita mengacu ke Candrakirti, jadi Buddha ini ternyata berasal dari bodhisattva. Lucu ya. Padahal bodhisattva itu anaknya Buddha. I agree, Gyaltse. I agree, the bodhisattvas have to come from Buddhists. I agree. Jadi ini ada yang mengatakan, saya setuju bahwa bodhisattva berasal dari Buddha. Tapi kita juga bisa mengatakan bahwa bodhisattva melahirkan Buddha. Ya, oke, saya setuju, tapi kok ya? Jadi bodhisattva dilahirkan oleh satu atau lebih Buddha. Nah, itu dilahirkan secara biasa. Jadi setiap bodhisattva yang ada di planet ini dilahirkan oleh Buddha Sakyamuni. Tapi semua Buddha itu juga dilahirkan oleh bodhisattva. Ada yang jawab tapi nggak kedengeran.
In what In what sense? sense? She said, to be a Buddha, you have to be caused by a bodhisattva. But in what? Untuk How? menjadi Buddha, Anda harus dilahirkan oleh bodhisattva. Tapi dia dengan cara gimana gitu? Good. Yeah. So I like to call it the evolution theory. To turn into a Buddha. Di sini You gotta start by being a bodhisattva. Only bodhisattvas can turn into Buddha. Oke, jadi di ini Jesse berusaha menjelaskan jalurnya. Jadi untuk menjadi Buddha itu harus dimulai dengan menjadi bodhisattva. Jalurnya itu seperti itu. Jadi yang pertama adalah bodhisattva melahirkan Buddha. Jadi yang menjadi ibunya di sini adalah bodhisattva. Nah, jadi bodhisattva melahirkan Buddha. Oh dang, that's too deep. That's a third one. Yeah. Yeah, that's called Dakbigyu. To Dakbigyu. Call someone a parent, the kid has to come out first. Yeah, that's true. Untuk menghasilkan orang tua, anaknya harus lahir dulu. Ini susah banget istilahnya. Ini katanya istilah yang ketiga, tingkatan ketiga. Let's go through it, okay? It'll be sexy. You'll like it. Ya, kita bisa katakan itu suatu benar ya. Seksi kedengarannya ya. Benar kok. Oke, jadi yang pertama, jadi ini evolusi secara spiritual mengharuskan terjadinya satu jalur di mana di mana bodhisattva terlahir sebagai Buddha. Kalau kita bicaranya dari segi waktu, dalam suatu proses yang panjang, bodhisattva melahirkan Buddha. Bodhisattva melahirkan Buddha. The stage of Buddhahood is a spiritual result of the stage of being a bodhisattva. In that sense. Jadi kita mencapai tingkatan Buddha karena kita telah mencapai tingkatan bodhisattva. Jadi si anak itu melahirkan ayahnya. And then he's quoting a scripture that says all Buddhas are preceded by a period as a bodhisattva. Okay, jadi semua Buddha itu sebelum menjadi Buddha mereka menjadi bodhisattva dulu. That's a Nirlinkigyu. What's a Nirlinkigyu? Material cause. In the growth of a tree. Ini adalah penyebab secara fisik. Jadi ada dua hal penyebab. Ini saya kasih $2. Yaitu penyebab secara fisik. Jadi ada bibit yang menghasilkan pohon. Dan kemudian penyebab yang kedua adalah the fertilizer, the water, the sunlight. Okay. Those are called gen, right? Jadi yang menyebabkan pohon bisa tumbuh karena ada pupuk, kemudian ada udara, ada air. There's contributing factors. Biochar, rain, sunlight. Oke, jadi ada bibit, kemudian dengan adanya air, dengan adanya sinar matahari, dengan adanya pupuk, tumbuh menjadi pohon. Itu adalah penyebab secara fisik. Jadi bukan si petani yang menjadi pohon, tapi bibitnya itu yang kemudian berubah menjadi pohon. Okay, cool. So in a material cause sense, bodhisattvas turn into Buddhas. Jadi secara fisik bodhisattva berubah menjadi Buddha.
right? The tree. Karena bodhisattva adalah bibitnya, kemudian Buddha adalah pohonnya. Sexy question. Ini pertanyaan seksi. Is there a way that a bodhisattva acts as a contributing cause for a Buddha. for a Buddha? And he says, Nah, apakah mungkin bahwa si bodhisattva ini adalah penyebab lahirnya Buddha? Ini ada suatu cerita yang sangat indah sekali. Historically, if you go back to a time of which even Buddhism has no good records. records. Okay. In the history, ini cerita tentang satu sejarah this Buddha on this planet, tentang Buddha di planet ini. Ada satu waktu di mana before recorded Buddhism, like forget everything we know. Itu tidak ada catatan tentang Buddha. Billions of lifetimes. Mungkin miliaran kehidupan sebelumnya. Itu tidak ada catatan tentang Buddha. Zillions of lifetimes ago. Miliaran tahun, miliaran kehidupan sebelumnya, itu orang tersebut belumlah menjadi Buddha, baru adalah bodhisattva. Kemudian si orang ini ketemu si Sakyamuni. Ini seorang bodhisattva yang namanya Manjushri, ketemu seorang Buddha yang namanya Sakyamuni, dan kemudian si Sakyamuni ini mengajarkan Dharma. Jadi seorang bodhisattva biasa yang belum tercatat sebagai Buddha, dalam berbagai naskah apapun belum tercatat sebagai Buddha. Hanya semata-mata bodhisattva. Tapi lupakan itu. Jadi bayangkan dia, menurut orang itu di jutaan kehidupan sebelumnya dia adalah semata-mata adalah bodhisattva, dan kemudian orang tersebut akhirnya ketemu sama Sakyamuni yang mengajarkan Dharma. Jadi, who wasn't a bodhisattva. The bodhisattva taught the guy who wasn't a bodhisattva. But the second guy worked harder. Oke, jadi si bodhisattva ngajarin orang yang akan menjadi bodhisattva. Tapi kemudian ada orang lagi. Now Manjushri becomes the contributing cause for this Buddha. Got it? Aduh, sorry, saya bingung nih. So in that sense, this Buddha was born from a bodhisattva. Jadi si bodhisattva ini ngajarin orang yang kemudian menjadi Buddha. Sehingga si bodhisattva ini menjadi faktor penyebab seseorang menjadi Buddha. Jadi si bodhisattva ini mengajarkan seorang yang akan menjadi Buddha, mengajarkan Dharma kepada seseorang yang kemudian menjadi Buddha. Nah, ini bisa dikatakan bahwa si bodhisattva ini melahirkan si Buddha. Jadi si bodhisattva ngajarin si orang ini sebelum orang ini menjadi Buddha, tapi karena dengan diajarin sama si bodhisattva ini, si orang tersebut jadi Buddha. Jadi si Buddhanya ini sebelum dia menjadi Buddha itu dipengaruhi, diajarkan oleh si bodhisattva ini. Nah, ini yang disebut dengan penyebab secara fisik. Nah, jadi di sini contohnya si yang orang akan menjadi Buddha itu adalah bibit, dan kemudian yang ngajarin itu ya itu contohnya adalah seperti matahari atau pupuk atau air ya, yang menyebabkan si bibit ini kemudian menjadi pohon. It's still uncomfortable for me that the kid could be the parent of the parent. Jadi di sini si anak bisa menjadi orang tua dari si orang tua. Jadi intinya adalah kita mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi
Jadi di sini si ibu harus punya anak supaya si ibu ini bisa menjadi anak. I'm thinking we can. Yeah. We're gonna go on, and we don't have to stay with the Tibetan, but we only have a. Kita akan terusin nih, walaupun nggak usah pakai yang konsep Tibet. Saya akan memberikan Anda sesuatu untuk dipikirin. We just decided it was a good place to go because Paboko Rinpoche used this lines in Islam. Ini kita pelajarin hanya karena ada satu guru yang lihat ini kalimatnya penting, itu aja sih. Why? Okay, $100 question. Why ini pertanyaan 100 $100. Nah, ini kenapa si Dharma Kitri ini memulai bukunya dengan menyebutkan cerita ini. And that's always a big decision for a Buddhist author to make. Which bow down will be Jadi di sini kan merupakan penghormatan kepada seseorang, dan ini merupakan hal yang penting bagi penulis buku Buddha. Siapa yang mau dia kasih penghormatan? Last question. And we're done for today. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Siapa lagi yang setuju bahwa kita harus memberi penghormatan kepada bodhisattva? Siapa yang nyetir itunya, mobilnya? Bodhisattva sangat penting, sehingga seorang Buddha akan nyemir sepatunya, saking pentingnya si bodhisattva. Karena itu sangat penting bagi kesejahteraan dunia. Jadi si Buddhanya ini untuk memastikan bahwa bodhisatwanya ini akan menjadi Buddha, Buddhanya ini lahir kembali dan kemudian melayani si bodhisatwa. Nanti bisa nyuciin bajunya, bisa nyempirin sepatunya, supaya si bodhisatwanya ini benar-benar terurus sehingga nanti bisa menjadi Buddha. Oke, selamat hari bulan sabit.